What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan selamat datang lagi di podcast cerita seram. Dan hari ini gue akan menceritakan kepada kalian kisah nyata mengenai karakter yang ada di dalam film SpongeBob. Nama karakternya adalah Smithy Werben Menjensen. Memang dari pelafalannya tuh susah banget, tapi kalau kalian yang suka nonton film SpongeBob pasti kan udah gak asing, karena karakter ini atau nama ini sempat muncul di satu episode SpongeBob yang judulnya adalah One Crab Trash. Di dalam film ini diceritakan kalau karakter Smithy ini adalah orang nomor satu di Bikini Bottom, tapi sayangnya dia itu memiliki topi yang topinya ini terkutuk, sehingga SpongeBob itu harus mengembalikan topinya itu atau SpongeBob itu akan dihantu-hantui. Nah, dari cerita dari Smithy Werben Menjensen ini rupanya benar-benar ada di dunia nyata yang kisahnya itu nggak kalah kelam sama sekali dengan film di SpongeBob itu. Karena ini diduga adalah karakter yang menginspirasi Stephen Hillenburg itu untuk menciptakan karakter dari Tuan Crab. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, nanti bakal gue jelasin semua, dan ini juga ada hubungannya dengan resep rahasia Krabby Patty. Wow, pokoknya mind blow banget. Jadi buat kalian yang udah gak sabar, jangan lupa untuk selalu support channel gue dulu dengan cara klik tombol subscribe-nya aja, ada di pojok kanan video kalian. Kemudian kalau kalian lihat tombol loncengnya, jangan lupa untuk diklik biar kalian mendapatkan notifikasi kalau gua ngupload video. Jadi kalian menjadi orang pertama yang nonton video ini dan tahu informasi yang paling menarik. Oh iya, setelah kalian nonton video ini juga jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, biar mereka juga mendapatkan informasi yang menarik. So langsung aja kita akan memulai cerita nyata dari karakter SpongeBob, yaitu Smithy Werben Menjensen. Nah, buat kalian yang suka nonton film SpongeBob pasti kalian udah gak asing dong dengan nama yang disebut dengan Smithy Werben Menjensen. Karena ini sempat muncul di satu episode SpongeBob yang judulnya adalah One Crab Trash, yang isinya itu adalah, di dalam episode ini bakal gue ceritain dulu singkat kepada kalian, dimana pada episode itu Tuan Crab ini sedang mengumpulkan sampah di sekitar rumahnya. Dia itu menjual sampahnya itu ke orang-orang, dan tibalah akhirnya datang si SpongeBob dan Patrick ke tempat penjualan itu, barang bekas ceritanya. Dan di sini Tuan Crab itu menceritakan kalau dia punya barang-barang antik, sehingga dia itu bisa menjual dengan barang yang cukup mahal lagi kepada Patrick dan SpongeBob. Nah, kemudian SpongeBob ini melihat ada sebuah topi, yang di sini adalah topi yang dengan kaleng di sampingnya, dua kaleng kayak gitu. Kemudian Tuan Crab menjelaskan kalau topi ini adalah topi khusus yang diciptakan untuk orang nomor satu di kota Bikini Bottom, karena di topinya itu ada tulisan nomor satu. Kemudian setelah Tuan Crab ini dengan trik marketingnya itu bilang kalau ini adalah topi yang bagus, si SpongeBob pun berusaha untuk membeli topi ini. Dia mengumpulkan uang-uang yang telah dia tabung, semuanya dia ambil, tapi akhirnya masih kurang. Tapi karena SpongeBob itu pengen banget topi ini, dia sampai bilang kepada Tuan Crab dia akan berhutang, boleh dipotong gajinya. Nah, setelah Tuan Crab berhasil menipu SpongeBob itu, akhirnya ya udah Tuan Crab mendapatkan uang dari kumpulan di SpongeBob itu. Setelah SpongeBob pergi dari tempat lelang Tuan Crab tersebut, tiba-tiba Tuan Crab ini didatangi oleh para kolektor topi yang mengatakan mereka itu sedang mencari topi orang nomor satu, yang dikasih fotonya itu kalau ini adalah topi yang dijual dengan harga yang murah kepada SpongeBob, karena para kolektor itu akan menawar sebanyak $1 juta untuk topi itu doang. Mendengar hal ini Tuan Crab langsung kaget, dia ngerasa kalau wow, ini topinya mahal sekali, dia udah ngejual murah banget, dan akhirnya dia pengen ngambil topi itu lagi dari SpongeBob dan menjualnya kepada para kolektor karena emang jauh lebih mahal. Kemudian Tuan Crab pun berusaha untuk mendekati SpongeBob, dia itu ngelobi-lobi, dia bilang gimana kalau topinya dia beli lagi, gimana kalau topinya ini ditukar dengan topi-topi yang lain. Tapi di sini SpongeBob benar-benar udah jatuh cinta dengan topi tersebut dan tidak mau mengembalikan topi itu dengan harga berapapun kepada Tuan Crab. Karena mendengar hal ini Tuan Crab pun sangat kesal, dia berpikir gimana ya caranya gue bisa ngambil topi itu lagi. Dan akhirnya pada malam hari Tuan Crab itu pergi ke rumahnya SpongeBob, tepatnya di jendelanya itu dia menakut-nakuti SpongeBob dan mengatakan kalau topi itu adalah topi milik orang nomor satu di kota Bikini Bottom. Kalau SpongeBob tidak mengembalikan topi tersebut, arwah dari pemilik topi itu akan menghantui SpongeBob selamanya. Mendengarkan hal ini SpongeBob sangat ketakutan dan dia itu langsung mengembalikan topinya. Nah, Tuan Crab ini mengatakan kalau kembalikan topi itu kepada pemilik topinya. Nah, di sini rupanya SpongeBob itu tidak mengembalikan topi tersebut kepada Tuan Crab yang menjualnya kepada dirinya, tapi dia itu benar-benar mengembalikan topi tersebut kepada pemiliknya, orang nomor satu di kota Bikini Bottom.
Nah setelah itu akhirnya Tuan Crab pun pergi ke area tempat kubur gitu. Dia mau mengambil topi tersebut dan dia mendengarkan kata-kata dari SpongeBob. Ingat, topi itu adalah topi milik orang nomor 1. Kemudian dia itu melihat kalau di kuburannya ini ada tulisan nomor 1 gitu, yang tulisan namanya adalah Smithy Werben Manjensen. Nah setelah si Tuan Crab berhasil mengambil topi tersebut dari liang kubur orang nomor 1 tersebut, rupanya arwah dari Smithy Werben Manjensen itu pun keluar dan mengatakan kalau dia itu ingin topinya dikembalikan. Dia berusaha melindunginya, tapi akhirnya Tuan Crab berhasil mengambil topi tersebut dan pergi ke para kolektor topi. Nah setelah si Tuan Crab ini pergi ke tempat para kolektor topi tersebut, rupanya topi tersebut telah dicetak secara massal oleh satu company perusahaan, sehingga topi yang diambil oleh Tuan Crab itu tidak berharga sama sekali lagi. Nah itu adalah cerita yang ada di episode One Crab Press. Nah tapi di video kali ini yang mau gue bahas bersama kalian adalah mengenai karakter Smithy Werben Manjensen yang ada di dalam episode tersebut. Karena buat kalian yang nggak tahu, karakter Smithy Werben Manjensen ini benar-benar ada di kisah nyata, dan kisahnya itu sangat kelam, sangat misterius, dan masih dipertanyakan kenapa karakter itu dimunculkan di dalam animasi anak kecil ini. Nah memang pencipta dari karakter SpongeBob atau film SpongeBob ini, Stephen Hillenburg, itu terkenal dia itu suka mengangkat kisah-kisah yang dia ketahui, kisah-kisah yang dialami sendiri dan dikemas ke dalam film SpongeBob tersebut. Nah, dia itu adalah seorang Amerika yang lahir di kota Amerika, yaitu Oklahoma. Nah, di kota Oklahoma ini terkenal seorang yang disebut dengan Smithy Werben Manjensen ini, yang dikenal juga adalah orang nomor 1 di kota Oklahoma. Nah jadi siapa sih sebenarnya karakter Smithy Werben Manjensen ini? Karakter Smithy Werben Manjensen ini adalah karakter yang lahir di kota Oklahoma, sama seperti pencipta SpongeBob SquarePants. Jadi si pencipta SpongeBob SquarePants ini, Stephen Hillenburg, benar-benar tahu kisahnya ini di kalangan orang-orang Oklahoma. Jadi Stephen Werben Manjensen ini dikisahkan lahir di kota Oklahoma pada tahun 1773. Dia itu adalah seorang koki pada saat itu, dan dia itu adalah pencipta pertama daging asap yang dilumuri oleh saus tomat. Dan pada tahun itu dia disebut sebagai koki jenius karena dia ini bisa menciptakan daging asap tersebut. Kepikirannya gitu, orang-orang mikir, loh kok dia bisa kepikiran, dan daging asap ini luar biasa enak banget pada tahun tersebut. Dan dia itu juga menciptakan daging asap yang disebut dengan Little Malt, dari mana daging asap ini dimasak setengah matang, dibakar setengah matang, kemudian di atasnya ini akan dilumuri oleh saus madu, dan rasanya itu sangat wow, luar biasa banget pada saat itu. Nah setelah itu, kalau kalian pencinta film SpongeBob nomor 1, kalian pasti akan tahu dong, Little Malt itu ada di film SpongeBob yang judulnya adalah Sailor Malt. Nah di dalam Sailor Malt ini, si SpongeBob kan pengen membuang sampah di belakang Krusty Krab tersebut kan. Nah di belakang Krusty Krab tersebut dia melihat ada tulisan Mr. Crab is kemudian kayak langsung lewat begitu aja. Nah di beberapa negara episode ini sebenarnya tuh nggak di-cut, tapi ada juga yang di-cut, termasuk di Indonesia ini di-cut. Nah kalau kalian mau lihat fullnya itu ada tulisan kayak Mr. Crab is a murderer, atau dia itu adalah pemakan sesama jenis. Nah ini nanti bakal gue bahas lebih dalam lagi setelah kalian mengetahui apa sih hubungan si karakter Smithy Werben Manjensen ini dengan kata-kata ini dengan Tuan Crab. Nah nanti belakang bakal gue jelasin nih. Kita lanjut lagi, kita ngebahas mengenai Smithy Werben Manjensen. Nah Smithy Werben Manjensen ini telah hidup di kota Oklahoma, telah menjalankan bisnis restorannya itu selama 4 tahun, dan dia ini terus-terus menjual daging yang disukai oleh orang tersebut, daging asap yang dilumuri oleh saus tomat. Kemudian restoran yang dikelola oleh Smithy Werben Manjensen itu sudah benar-benar berkembang sangat pesat. Dia itu punya pelanggan tetap, dia itu bisa memperbesar tokonya, dan orang-orang menyebut kalau dia adalah orang nomor 1 karena masakan yang sangat lezat ini. Tapi seperti pepatah yang mengatakan semakin tinggi pohon itu tumbuh, dia itu juga akan menerima angin yang kencang. Sama seperti si Smithy Werben Manjensen ini, pada suatu hari restorannya itu didatangi oleh para inspektur yang mengatakan kalau restoran ini tidak boleh dibuka lagi karena daging yang dijual oleh Smithy Werben Manjensen ini mengandung daging manusia. Mendengar hal ini, benar-benar orang di dalam toko tersebut sangat terkejut. Orang-orang di blok toko tersebut juga sangat terkejut karena mereka itu sudah mengatakan kalau Smithy Werben Manjensen ini adalah orang yang sangat jenius. Dia itu memasak makanan yang tidak pernah diciptakan orang lain.
Jadi setelah ini semua akhirnya Smithy Werbenman Jensen itu ditangkap dan restorannya ini ditutup sementara, dia itu disidangi. 2 bulan pasca penangkapan dari Smithy Werbenman Jensen, akhirnya Smithy Werbenman Jensen ini pun mengakui di persidangan kalau daging asap yang dia jual tersebut memang dicampur dengan daging manusia. Coba kalian bayangin, memang benar-benar dicampur oleh daging manusia. Nah kemudian Smithy Werbenman Jensen ini dia mengaku kalau dia itu tidak bersalah karena daging manusia yang dia campurkan ke dalam daging asapnya tersebut itu bukan berasal dari orang yang dia habisi nyawanya atau daging manusia yang diperjualbelikan, tapi dia itu menemukan daging manusia atau lebih tepatnya bagian tubuh manusia yang akhirnya dagingnya itu dicampurkan ke dalam daging asap yang dia jual. Jadi dia itu mengaku kalau dia ini menemukan, dia ini nggak menghabisi siapapun atau membelinya terhadap orang yang telah menghabisi seseorang. Jadi ini kayak penemuan aja gitu, kayak ya udah dia nggak bersalah atas hilangnya nyawa orang yang dia jual dagingnya tersebut yang dia campur ke dalam daging asapnya ini. Luar biasa, gila banget ini kisahnya. Nah kemudian setelah itu pengadilan tidak bergeming sama sekali atas pembelaan dari Smithy Werbenman Jensen tersebut, dan akhirnya pengadilan pun karena ini adalah satu kejahatan yang luar biasa sekali dan dia membuat orang-orang menjadi memakan manusia juga, akhirnya pengadilan menjatuhkan hukuman mati terhadap Smithy Werbenman Jensen. Nah akhirnya Smithy Werbenman Jensen pun tidak bisa mengelak apapun dan dia hanya bisa menerima nasibnya. Tapi di persidangan itu dia meminta kepada pengadilan kalau dihukum dan nantinya dia akan dikubur, dia itu tidak mau menghilangkan nama yang melekat pada tubuhnya, yaitu orang nomor 1 di Oklahoma atau lebih tepatnya di negeri Amerika pada saat itu. Sehingga dia meminta kepada pengadilan kalau dia dihukum dan dia akan dieksekusi, dia meminta kuburannya ini atau lebih tepatnya batu nisannya itu tertulis angka nomor 1, orang nomor 1, biar semua orang yang melihat kuburannya ini akan tetap mengetahui kalau dia adalah orang nomor 1 atau koki jenius yang pernah hidup di dunia ini. Kemudian akhirnya pemerintah Oklahoma mengabulkan permintaannya ini dan akhirnya batu nisannya itu dibuat orang nomor 1 atau lebih tepatnya angka 1 seperti itu. Tapi sampai sekarang kuburan atau tempat di mana si Smithy Werbenman Jensen ini dikubur di mana tidak diberitahu, sama seperti di film SpongeBob SquarePants tersebut. Sehingga Tuan Krab itu harus benar-benar tahu kalau ini adalah orang nomor 1 dan dia itu harus mencari batu nisannya yang tulisan nomor 1. Nah, balik lagi ke cerita si Sailor Mouth itu, kalau kalian yang nggak tahu apa hubungannya dengan kata-kata yang sering disensor atau kata-kata yang dihilangkan di beberapa negara, karena ini ada hubungannya seperti di dalam film SpongeBob SquarePants tersebut, dimana kalau kalian ngikutin konspirasi yang udah gue bahas mengenai karakter SpongeBob dan resep rahasia Krabby Patty, resep Krabby Patty itu sering dikatakan adalah berasal dari daging kepiting yang teganya sekali kalau memang betul Tuan Krab itu menangkap seluruh kepiting yang ada di kota Bikini Bottom, ya. Kemudian dia itu memasaknya dan akhirnya membuat resep ini menjadi resep rahasia yang diperjualbelikan. Jadi benar-benar karakter Smithy Werbenman Jensen itu dari pencipta makanannya daging asap tersebut sama seperti Krabby Patty, si Tuan Krab menciptakan ini juga. Jadi apakah memang benar Stephen Hillenburg itu menciptakan karakter Tuan Krab itu seperti karakter Smithy Werbenman Jensen yang menjual daging manusia untuk dijual kepada orang-orang di sekitar bloknya ini? Wow, sangat mind blow kan guys. Nah, dari ini semua juga karakter Smithy Werbenman Jensen, kalau kalian pergi ke kota Oklahoma dan kalian menanyakan, ini uniknya, siapa sih orang nomor 1, dan orang-orang Oklahoma juga akan mengatakan kalau orang nomor 1 di kota Oklahoma adalah Smithy Werbenman Jensen sampai sekarang. Nah, gimana menurut kalian? Dari ini adalah bisa dibilang apa ya? Bukan konspirasi sih, ini tapi juga karakter yang sangat, cerita yang sangat unik sekali karena cerita kisah nyata yang kalau kita pikirkan ya memang benar-benar masuk akal sih sebenarnya. Gimana menurut kalian? Coba tinggalin pendapat kalian di kolom komentar, gue mau tahu. Nanti bakal gue coba baca-baca juga. Nah, buat kalian yang mau nge-request di apa sih yang bakal gue bahas berikutnya, kalian mau cerita kisah seram mau gue angkat, bisa langsung aja tulis di kolom komentar atau juga bisa langsung DM gue di Instagram di Willy Kun. Nah, di situ gue bakal baca-baca dan kisah nyata atau kisah yang kalian request akan gue tayangkan di episode berikutnya. Jadi jangan lupa untuk selalu support channel gue guys dengan cara klik tombol subscribe-nya aja di pojok kanan video kalian. Kemudian kalau kalian setelah nonton video ini
ini. Jangan lupa juga untuk like, share video ini kepada teman-teman kalian dan keluarga kalian. Nah itu dia guys video hari ini. Terima kasih guys untuk selalu nonton sampai sekarang dan selalu support gua sampai di titik ini. See you guys in the next video.